Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tsumma qala haditsuna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahimuna yarhamukumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamukum ma fis sama. Adapun langkah yang pertama kalinya, tinggi puja sedalamnya rasa syukur kita. Marilah kita bersyukur kepada Allahul Ghafur, yang mana Allah telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Saking banyaknya nikmat Allah, kita tidak dapat menghitungnya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, wa ta'atu ni'matallahi ta'ala la tusuha. Dan jikalau engkau ingin menghitung nikmat Allah, la tusuha, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun langkah yang kedua kalinya, selawat bertangkaikan salam, berpucukkan rindu, berakarkan kasih sayang kepada putra Abdullah, buah hati Aminah, Habibullah, kekasih Allah, yang mana ia telah rela memandikan darah, berhujankan anak panah, berselimutkan pedang. Demi apa, wahai saudaraku? Demi tegaknya kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka wajar bin pantaslah kita mengirimkan sepotong doa yang ringan dalam ucapan, yang kondo dalam tulisan. Insyaallah berat dalam timbangan. Bilafzi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun kata-kata penghormatan dari saya, sama-sama kita hormati ayahanda yang mengajar di lokasi Syekh Mustafa Hussein, khususnya kaum muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Adapun judul pidato saya pada hari yang berbahagia ini adalah beberapa nasihat Imam Al-Ghazali. Ketika Imam Al-Ghazali sedang mengajar kepada murid-muridnya, Imam Al-Ghazali bertanya, wahai muridku, tahukah kalian apa yang paling ringan di muka bumi ini? Maka para murid-muridnya menjawab, ada yang menjawab angin, kapas dan selainnya. Tapi apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali benar wahai muridku, tapi yang paling ringan di muka bumi ini adalah meninggalkan sholat. Sebagaimana kita telah ketahui, meninggalkan sholat itu sangatlah ringan. Lalu Imam Al-Ghazali bertanya yang kedua kalinya, apa yang paling berat di muka bumi ini? Para murid-muridnya menjawab, ada yang menjawab batu dan selainnya. Imam Al-Ghazali hanya mengatakan benar, tapi yang paling berat di muka bumi ini adalah memegang amanah. Sebagaimana kita telah ketahui, memegang amanah ini sangatlah berat. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran sekira-kira artinya, sesungguhnya Allah telah memberikan amanah kepada gunung-gunungan, laut dan sebagainya, akan tetapi mereka tidak sanggup. Lalu amanah ini dipegang kepada manusia. Imam Al-Ghazali bertanya yang ketiga kalinya, apa yang paling tajam di muka bumi ini? Murid-muridnya dengan serentak menjawab, pedang wahai guruku. Apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali? Benar kata Imam Al-Ghazali, tapi yang paling tajam di muka bumi ini adalah lisan. Sebagaimana kita telah ketahui, jikalau kita pandai menjaga lisan kita ini, niscaya kita akan baik di mata orang. Dan jikalau lisan kita ini tidak bisa kita pegang dengan sepenuhnya, sungguh sakitnya di dalam hati saudara kita. Ketika Luqmanul Hakim disuruh untuk menyembelih satu kambing, sang penyuruh mengatakan, ambillah yang paling mulia di dalam kambing ini. Imam Luqmanul Hakim mengambil bagian lidahnya.
Lalu sang penyuruh menyembelih satu kambing lagi. Ambil yang paling buruk di dalam kambing ini. Dia lalu mengambil lidahnya. Sang penyuruh bingung. Wahai Luqmanul Hakim, mengapa engkau mengambil yang paling ringan, yang paling mulia dan paling hina lidah? Karena jikalau kita jikalau kita bisa menjaga lisan kita, niscaya kita akan mulia di pandangan orang. Dan jikalau kita tidak pandai memegang lisan kita ini, sungguh buruk di dalam mata orang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wali taufiq wal hidayah ilal iqaimah wassalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gifar yang telah membawakan pidatonya dengan semangat. Adapun pidato yang ketiga yang dibawakan oleh Ketua Lokal 41. Kepada Ketua Lokal 41 kami persilakan dengan segala hormat. Yang dibawakan oleh Andrian. Kepada Andrian kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Seketika kau pula bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, oh sungguh manis sirang kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Khumairah, Rasul kasih Rasul cintamu. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, bila lelah Nabi baring di jilbabmu. Seketika kau pula bermanja, balikan rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, oh sungguh manis sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Khumairah, Rasul kasih Rasul cintamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Andrian yang telah membawakan selingannya dengan merdu. Adapun selingan yang kedua yang dibawakan oleh Akhir.
Kepada air kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا القرآن يوحدنا بطريق الخير ويهدنا. الله تعالى أنزله رسول الله معلمنا رسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا بطريق الخير يؤدبنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لغيرنا وآخرنا يدعو للعلم وللعمل ليس يعصي وهو يعلمنا. يدعو للعلم وللعمل ليس يعصي وهو يعلمنا. ليس يعصي وهو يعلمنا. هذا القرآن يوحدنا بطريق الخير يعلمنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. رسول الله علمنا من الإيمان أجمله. كتاب الله نعلمه ونقرأه ونفهمه. رسول الله علمنا من الإيمان أجمله. كتاب الله نعلمه ونقرأه ونفهمه. كتاب الله نعلمه ونقرأه ونفهمه ونقرأه ونفهمه. هذا القرآن يوحدنا بطريق الخير يؤدبنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. فيه الأجر وفيه الفوز إذا كنا نبلغه. تعلم منه لا تسعن وللدنيا نعلمه. فيه الأجر فيه الفوز إذا كنا نبلغه. تعلم منه لا تسعن وللدنيا نعلمه. تعلم منه لا تسعن وللدنيا نعلمه وللدنيا نعلمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada akhir yang telah membawakan selingannya dengan merdu. Adapun selingan yang ketiga yang dibawakan oleh Arif. Kepada Arif kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hamidi Kurbabanyu Marsyajar mengaji menuntut ilmu. Lakasih
maksituku mulak sikola dipukul sadar tolak tu pondok na sangat malena ibagiot mangan indah pesa mardahan manggule do pesa sudena masak indahan indah mardongan ibain marson lu kotor dope tinggal aik nasotik dinum dongan sudena halak sodong di kandang dong si dung mangana di kota Roma angin nasoha bimbingan pondok na menek martaruh pada marding-ding gogat na sangat ranggang iligin lampu niya peagis iligin jaku epeng peagis iligin tanuk namadung kiri Aryan ngabor marfu putangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika Anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nurin anta syamsun anta badarun anta nurun
kepada Alif yang telah membawakan dengannya dengan merdu. Adapun acara selanjutnya kata-kata tausiah dari wali kelas lokal 41 kepada ayahanda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak ini kurang semangat semua ini. Ini baru lebaran haji, nah kau udah dipupuk dengan daging. Nampakkanlah suasana Islam itu hidup. Ya, mari kita hidupkan dengan yang namanya sholawat. Ya. Yang pertama kita akan buat dulu sholawatnya, sholawat tip biar sehat walafiat luar dan dalam. Ya, sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan kepada yang guru yang mengajar di lokasi ini, untuk menghemat waktu, saya terkesima dengan sebuah ayat Al-Quran yang selalu dilantunkan oleh anak-anak kami tadi yang berpidato. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Coba sekali lagi. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita anak-anakku semuanya. Maka termasuk nikmat kesehatan ini. Maka
Sewajarnya kita menuturkan puji syukur kehadirat Allah Ilahi Rabbi Al-Malikul Amlak, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat ini, teristimewa kepada kita nikmat hidayah agama. Begitu juga salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlapaskan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sedikit informasi yang kami sampaikan kepada masyarakat semuanya, karena kebetulan ini bukan giliran saya. Ini adalah giliran daripada yang wali kelas 49. Dalam hal ini ada beberapa hal penting yang kami sampaikan untuk pandangan umum. Nanti insya Allah kami tunggu giliran kami. Ini sekedar pengumuman kepada kami. Yang pertama, beralihnya dari tingkat sanawiyah kepada tingkat aliyah muadalah, maka diumumkan kepada kami semuanya, baik yang murid baru ataupun yang murid lama. Semuanya murid baru sebenarnya, dari kelas 3 ke kelas 4. Cuman sebagian murid barunya stok lama. Allah. Yang kedua, inilah yang ingin kami sampaikan kepada kami, diumumkan semuanya bahwa itu sampul rapotnya berbeda. Maka di kelas 4 ini diwajibkan untuk membeli sampul rapot. Yang kedua, terkait dengan SPP, permasalahan itu. Jangan kau tahan itu SPP di cakumu. Jangan kau utangkan kewajibanmu kepada kawanmu. Itu biasanya di 15 ataupun di 10, mulai dari 10 bulan saat kita pembayaran sampai seterusnya. Tanggal 10 bulan Arabnya ya, kalau bulan Masehinya tidak tergantung. Yang jelasnya kita di sini diwajibkan hanya terkait dengan bulan Arabnya. Saya akan coba kalian bermain dulu ya. Saya coba dulu kalian bermain. Saya ada bermain. Boleh? Boleh. Permainan ini permainan sehat. Nah, coba rundukkan kepala masing-masing. Silakan rundukkan masing-masing. Nah, silakan tundukkan masing-masing kepalanya. Tarik nafas. Keluarkan dari mulut. Sekali lagi. Keluarkan dari mulut. Tutup matanya. Tarik nafas lagi. Keluarkan dari mulut. Siapa yang membuka matanya berarti dia ada di sini pengikut Abu Jahal dan para konco-konconya. Silakan tutup mulut. Tarik nafas lagi, keluarkan dari hidung, tutup matanya. Saya berkeinginan untuk hari ini, dengarkan suara saya. Suara yang tidak asing bagi di telinga Anda. Suara hak, penutup SPP dan pengumuman. Nah, Anda dengar? Anda masih bagus kedengaran? Ya, saya ajak kalian bermain. Permainannya apa? Silakan pakai otaknya masing-masing. Bayangkan wajah orang tuamu dari sini. Yang sudah tua, yang sudah rentang, tolong bayangkan dulu. Ketika kamu melahirkan sebuah kebohongan dalam dirimu untuk membohongi mereka, lihatlah mereka di sana. Seberapa hebatnya perjuangan mereka. Kau lahir di Mustafawiyah ini untuk bagaimana? Hanya untuk mereka harapkan mengetahui fardu ain mampu mendoakan mereka. Jangan kau kecewakan mereka. Lihat di sana. Jam segini sudah bagaimana orang tuamu masing-masing? Kalau memang orang tuamu sudah meninggal, bagaimana pengharapannya? Seberapa hina yang mereka kau buat, seberapa lama lagi mereka bertahan kau buat, ketika kebohongan demi kebohongan kau lahirkan di tengah-tengahmu. Saya berharap, saya ingatkan kembali,
orang yang buka matanya itu adalah pengikut-pengikut Abu Jahal dan Abu Lahab dan para konco-konconya. Kalau memang kau ikhlasnya, datang ke Mustofa ini kau langkahkan, Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Bayangkan orang tuamu di sana, di kampungmu, di rumahmu. Lihat dulu rumahmu, seberapa besar, bagaimana bentuknya. Lihat. Jam segini udah di mana mamamu? Di mana itu ayahmu? Di mana itu keluargamu? Di mana itu orang tuamu? Mereka sakit. Mereka tidak mau mengatakan, nak, saya sakit, nak. Terlambatlah belanjamu dulu, nak. Nah, saya ngutang untuk belanjamu. Saya tidak sempat untuk membayar dengan perjanjian yang saya ucapkan kepada yang saya utang itu. Saya dibentak, anakku. Anakku, biarlah kami di sini. Tidak membanding-bandingkan kalian anak-anak kami semuanya. Kami sakit, kami tidak ada uang, kami tidak bagaimanapun, kami akan usahakan bagaimana untukmu nanti. Ya, selesai. Yang keempat, silakan angkat kepalanya. Yang keempat, yang perlu kami sampaikan bagi anak-anak kami yang memang belum masuk persatuan organisasi, silakan masuk persatuan organisasi. Bagi anak-anak kami yang belum ada organisasinya, nanti akan kami panggil dengan alasan apapun. Yang jelasnya kami akan pertimbangkan bila mana nanti datang orang tuanya. Dan tidak ada alasan apapun di seseorang murid itu di pesantren kita ini, tidak ada alasan apapun tidak masuk persatuan. Boleh kau masuk persatuan mana walaupun tidak daerahmu, yang penting bisa kami deteksi. Dan anak-anakku semuanya yang insya Allah menjadi calon para ulama, menjadi para mufassirin, muhaddithin, insya Allah ta'ala minal amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sedikit yang kami ingin sampaikan sebelum kami serahkan mikrofon ini kepada yang lebih berwenang, bahwasanya tamu-tamu di Banjar itu banyak orang-orang tua. Tolonglah jaga kenyamanan mereka. Tolonglah kita kerjasama bahwa membuktikan basic daripada pesantren kita ini memang dibangun dengan akhlakul karimah. Bukan dengan kesombongan, kekuatan, daya dan dana, tidak. Akhlak. Kalau saya pribadi menilai kalian aku, saya tidak menilai kalian yang pertama itu kepintarannya, tidak. Yang saya nilai adalah akhlaknya. Seberapapun itu bodohnya seorang anak, tapi kalau akhlaknya tinggi, itu yang nomor satu bagi diri saya. Ya, di luar sana banyak yang kami lihat gambaran. Sebelum hari raya Fitri dulu, saya ke Medan untuk membawa orang tua sakit operasi. Nah, namun ketika saya turun dari lift ruang ataupun dari ruang 9, turun dari lift, karena ruangan orang tua saya itu di tingkat 9 ya. Lalu saya turun, saya tidak membedakan ataupun tidak mengubah suasana saya. Kalau memang ini penampilan saya memang di Medan juga seperti ini, tidak buka kain sarung. Ketika saya mau nyebrang, lalu ada sebuah klakson panjang membunyikan. Lalu saya tersentak. Tapi dia lewat. Setelah lewat dia mutar arah, dia melawan arah. Lalu saya dipeluk. Ini orang mau rampok saya atau gimana ini? Dengan pakaian yang memang pakai kaos biasa, tapi pakai keretanya ataupun kendaraannya itu adalah KLX. Ini mau nabrak saya atau mau apa yang mau nih orang? Lalu apa katanya? Dia peluk saya, ayah katanya. Oh, ternyata santri di sini. Kok kau lawan arah tadi, nak? Gak apa-apa lah sekali-kali. Enggak, saya duga ya. Karena saya begitu girangnya melihat ayah datang ke Medan ini, lalu saya peluk.
Tidak perlu lagi saya mau apapun, mau lawan arah, mau polisi ataupun yang jelasnya mau salah itu urusan belakang. Yang jelasnya kegembiraan saya tidak ada yang melebihi untuk bersua dengan saya dengan ayah. Inilah bulah balai ini. Saya bilang, temannya tahu siapa nak? Saya namanya Malkan. Malkan dari mana? Dari Sosa, Tepalas. Kerjamu di sini apa kalau kau dari Palas? Oh, saya sekarang ayah itu sudah menjadi abdi negara. Abdi negara di mana? Oh, jadi TNI ayah. Oh, pantasan. Saya kurang kenal nah. Oh, kalau saya bercerita ada nostalgia yang kita ikutin dulu ayah. Apa nostalgia itu? Ketika saya terlambat lah, selalu saya dicukur kumisnya sebelah katanya. Itu yang saya ingat. Nah, karena saking seringnya dia terlambat, tidak ada lagi yang mau dicukur, akhirnya kumisnya nggak sebelah. Sekarang udah jadi tentara. Nah, berkesempatan saya bersua dengan ayah. Yang jelasnya dengan kegembiraan saya bersua dengan ayah. Ini akan saya bawa ayah dulu. Kemana ayah mau? Ayah. Anta samsun, anta badarun. Allah ini nama Allah. Nah itu. Saya maju dulu. Onda buah ni wali kelas 9A dong, kelas 9. Dong pengen pesan apa dulunya. Nah, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan siap untuk bagaimana memindahkan pesantren ini. Saya mau statement dari anak-anakku semuanya.